Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kembali kita boleh berjumpa di pagi ini dalam suasana sukacita, mensyukuri akan kasih dan kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita menjalani hari ini dengan mengundang tuntunan Roh Allah yang kudus bekerja di dalam kehidupan dan pekerjaan kita meyakini bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu mari kita membuka hati kita mempersiapkan diri kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan ya Allah kami angkat hati dan jiwa kami. Karena Engkaulah gunung batu kami, kekuatan kami, dan sumber segala berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya ya Allah, bahwa tatkala kami pertama-tama mencari Engkau dalam kehidupan kami, maka Engkau akan menyatakan berkat dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Dan karena itu Tuhan, dalam kerendahan dan ketulusan hati kami membuka diri kami untuk diterangi oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang akan menjadi dasar dan kekuatan bagi kami dalam kami menapaki hari ini, senantiasa kami imani bersama dan kami melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021, terambil dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulinya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernah kau berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku,
Telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Setia pada kehendak Tuhan. Setia pada kehendak Tuhan. Itulah tema perenungan kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembicaraan hari ini berbicara tentang kesetiaan pada kehendak Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah bagian dari kisah tentang perjalanan orang-orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Balak, raja Moab, meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tetapi yang takut dan setia kepada Tuhan. Sekalipun Bileam diizinkan pergi oleh malaikat Tuhan bersama dengan pasukan Balak, namun ia lebih setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak tergoda dengan tawaran Balak yang sangat menggiurkan. Kita bisa baca dalam ayat 17 dan ayat 18 bacaan kita. Ia pergi dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas bahwa komitmen dan integritas Bileam terhadap kehendak Tuhan lebih dari apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk belajar dari sebuah komitmen dan integritas untuk mengikut Tuhan. Harus kita akui dalam hidup ini bahwa ketika menjalani kehidupan ini, kadang kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang sulit dan sering membuat kita menyatakan pilihan tanpa pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang kadang kita ambil menjadi penanda komitmen dan integritas kita sebagai orang percaya. Dalam mengambil keputusan atau dalam melaksanakan sesuatu, jelas patokan kita yang utama adalah kehendak Tuhan. Bileam lebih setia pada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dibanding tawaran materi yang menggiurkan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita lebih memilih setia kepada Tuhan ketimbang memilih materi? Tuhan yang terus menolong kita untuk tetap setia pada kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengakui Tuhan bahwa terkadang kesetiaan kami memudar, kesetiaan kami berkurang ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang bagi kami terlampau sulit. Tetapi ya Tuhan, kami kembali disadarkan dan diingatkan oleh firman-Mu bahwa hanyalah keberanian untuk terus hidup dalam komitmen dan integritas seutuhnya kepadamu. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan bagi setiap orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Karena itu peganglah tangan kami, peganglah hati kami, pikiran kami, sehingga senantiasa kami mampu memutuskan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Bapa di dalam sorga, peliharakan kami bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan akan
kami nampakkan dalam keluarga kami, tatkala kami memposisikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang atas kasih dan kemurahan Tuhan menikmati akan setiap berkat Tuhan. Baik itu pertambahan usia, baik itu ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Bapa, sempurnakan sukacita orang tua dan saudara-saudara kami ini menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan perteguh iman dan harap mereka, walaupun secara fisik mereka telah terbatas. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan atau sementara menjalani akan proses pengobatan. Baik itu yang menjalani proses pengobatan di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun yang sementara dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati, menjamah bagian tubuh mereka yang mengalami gangguan. Sehingga harapan kami ke depan, waktu yang Tuhan nyatakan yang terbaik, mereka boleh menikmati dan merasakan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami dalam lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya, kami percaya Tuhan menopang kami semua. Engkau memberkati akan pendeta bersama dengan penatua dan diaken, pengurus OIG, pengerja gereja, anak-anak Tuhan yang Engkau pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan kiranya memperlengkapi kami sehingga sungguh pembangunan iman warga jemaat-Mu semakin hari semakin terbangun dalam kedewasaan sepenuhnya di dalam Kristus. Bapa dan dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan bangsa dan negara kami tuntunlah. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok tanah air, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan takut kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, terus kami membawa dalam doa dan harap kepadamu bagi segenap orang tua kami, rumpun keluarga besar almarhum Bapak Penatua DL Mangiri, dan juga kekasih kami Bapak PS Paliling. Tuhan, kami percaya Engkau terus menghibur dan menguatkan akan orang tua terkasih kami bersama dengan segenap anak dan cucu serta rumpun keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan senantiasa menopang mereka dan kami semua jemaat dalam menghadapi duka cita ini. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami terus memancarkan akan kemurahan Allah, pengampunan Allah, damai sejahtera Kristus. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita dalam menjalani hari ini.